Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umami bi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita yang masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih sempat untuk mendapatkan bulan ini, maka sangat-sangat patut untuk bersyukur. Karena itu berarti kita mendapatkan rahmat yang sangat besar melalui bulan ini. Bulan yang penuh berkah. Tidak ada suatu bulan di dalam setahun di mana Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa kepada hamba yang beriman dari umat Muhammad sebagaimana dalam bulan ini. Sehingga di dalam salah sebuah riwayat, "Lau ya'lamin nasu ma fi Ramadan latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata manusia itu memahami betul-betul nilai yang ada pada bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan, mendambakan jika seandainya seluruh bulan itu menjadi Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan ini. Ibarat penjual, Allah menawarkan kepada kita begitu banyak yang kita harus beli dengan amalan-amalan. Dalam bulan Ramadan ini kita yang diberikan usia oleh Allah SWT harus punya target apa yang akan kita beli. Dalam bulan ini bahwasanya Allah melimpahkan ampunan atas dosa-dosa kita selama 11 bulannya sebelum bulan ini. Dan Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa terhadap semua amalan yang kita lakukan dalam bulan ini. Dan dengan inilah kita meraih keberuntungan yang banyak. Apa rahasianya sebenarnya ini? Apa hakikat keberadaan bulan Ramadan ini buat kita umat Muhammad? Ini adalah suatu rahmat yang sangat besar dari Allah, supaya kita ini mampu untuk mengejar, mampu untuk menyaingi, bahkan bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usianya. Umat-umat terdahulu itu diberikan usia oleh Allah ratusan tahun umurnya. Sementara kita umat Muhammad hanya puluhan tahun. Sudah sangat langka bagi umat Muhammad itu bisa mencapai 100 tahun. Tetapi umat-umat terdahulu ratusan tahun. Coba contoh bayangkan Nabi Nuh 900 tahun berdakwah. Sementara yang beriman kepada beliau itu hanya satu perahu. Sementara kita umat Muhammad pendek usia kita. Jika seandainya Allah memberikan standar pahala yang sama terhadap amalan umat terdahulu dengan kita umat Muhammad, pasti kita kalah telak. Karena panjangnya usia mereka, lama waktu buat mereka untuk beramal, sehingga jumlahnya lebih besar. Sementara kita umat Muhammad karena pendek usia kita, berarti lebih singkat waktu kita untuk beramal. Tentunya jumlah amalan kita lebih sedikit. Kita bisa bertanya, mengapa Tuhan kasih begitu? Perlu kita ketahui bahwa di balik semua ketentuan Tuhan pasti ada hikmah. Allah memberikan usia yang panjang terhadap umat-umat terdahulu karena masih sedikit penduduk bumi. Namanya tidak sepi bumi ini, maka diberikan usia panjang-panjang. Sementara kita umat Muhammad sudah sesak penduduk bumi. Jadi tersisa saja kalau kita diberikan usia yang panjang. Lalu jadi masalah bagaimana kita bisa mencapai amalan umat-umat terdahulu. Maka Allah memberikan pertama standar pahala yang berbeda. Kalau umat terdahulu melakukan satu dilakukan satu pahala. Sementara umat Muhammad kita ini setiap melakukan kebaikan
itu standarnya 1/10. Karena itu, maka kita bisa berkata, seandainya kita ini diberikan usia 70 tahun, sudah bisa menyaingi yang 700 tahun. Dan itu minimal, karena ada yang naik. Seperti apa? Membangun agama Allah. Mengembangkan agama Allah, itu pahalanya bukan hanya 1/10, tetapi 1/700. Seperti membangun masjid, membangun pondok pesantren, panti asuhan. Simpulannya, segala kegiatan yang kita lakukan dalam rangka untuk membangun agama Allah. Istilahnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, infak fisabilillah. Itu semuanya bernilai 1/700. Ternyata Tuhan tidak sampai di situ. Dia menambah lagi rahmatnya buat kita ini umat Muhammad dengan adanya ini Ramadan. Oleh karena itu, kita belanja dengan amal, kita belanja dengan zikir istighfar, baca Quran, belanja untuk memperoleh ini pahala yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah SWT khusus untuk kita. Rugilah kita kalau diberikan usia panjang oleh Allah, lalu kita tidak merebut keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sementara tahu, keuntungan yang sebanyak-banyaknya itu apabila kita mendapatkan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadri. Hanya satu malam dalam setahun, dan malam yang satu itu hanya dalam bulan Ramadan. Siapa mendapatkan malam yang satu ini, maka ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang sebanyak-banyaknya dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pahala amalan kita pada malam itu bukannya tidak hanya digandakan 700 kali atau 1000 kali, tetapi melebihi penggandaan 30.000 kali, alias 83 tahun 4 bulan. Ya apa? Siapa yang mendapatkan malam yang satu itu dengan amal, maka amalannya pada malam itu melebihi amalan yang sama yang dilakukan selama 83 tahun. Itu pun barangkali tidak banyak di antara kita yang bisa mencapai usia sekian itu. Malam yang satu ini disebut Lailatul Qadri. Apa makna Lailatul Qadri? Lailatul Qadri bermakna dua. Pertama, Qadri di sini berarti kadar, bobot, nilai. Malam yang sangat tinggi kadarnya, bobotnya, nilainya. Mengapa? Karena itu tadi, amalan yang kita lakukan pada malam itu lebihi nilai amalan 83 tahun 4 bulan. Qadar yang kedua berarti takdir. Kita ada sebagai orang beriman kepada qada dan qadar. Qadar ini takdir. Artinya apa? Pada malam itu Allah merevisi tahunan takdir hamba. Oleh karena itu kita diminta untuk memperbanyak doa, karena Allah melakukan revisi tahunan agar supaya kita punya nasib, kita punya takdir berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lalu pertanyaan, kapan turunnya malam yang satu itu? Berbagai riwayat menyebutkan, tetapi jika seandainya Ramadan ini dibagi dua, lebih banyak turunnya pada separuh kedua daripada separuh awal. Dan andai kata Ramadan ini dibagi 3, lebih banyak turunnya pada sepertiga terakhir dibanding dengan 2/3 awalnya. Oleh karena itu kita ketemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila telah tiba 10 malam terakhir meningkatkan ibadahnya dengan membangunkan seluruh keluarganya untuk melakukan salat, untuk baca Quran dan sebagainya. Nah, ya tetapi yang menjadi masalah ialah tetap rahasia Allah. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kalau kita mau merebut secara yakin? Itu kuncinya. Datang ke tarawih tiap malam. Entah di masjid mana, tapi datang ke tarawih tiap malam. Kata ulama dalam kitab, siapa yang pergi salat jamaah Isya, tarawihnya pada malam hari itu dia sudah mendapatkan bagian, sudah tercatat namanya pemenang Lailatul Qadri. Tapi siapa yang juga ikut salat subuh secara berjamaah, dia mendapatkan bagian yang lumayan. Tapi kalau untuk mendapatkan bagian yang sepenuhnya, tentunya kita beramal sepanjang malam. Jadi kuncinya, datang ke tarawih tiap malam. Dan jangan lupa isi kotak amalnya. Karena siapa tahu
Rp1.000 yang kita masukkan pada malam turunnya itu adalah nilainya melebihi daripada sumbangan 30 juta. Jadi upayakan, siapkan setiap malam, hadir setiap malam, siapkan ini dari awal sampai akhir, siapkan itu. Karena pasti dalam bulan Ramadan, jangan cari di luar Ramadan. Cari di luar Ramadan paling-paling dapat di Jalan Pontiku, tapi itu hanya nama masjid. Terkali hanya satu malam dalam setahun. Ingat, hanya satu malam dalam setahun, dan malam ini hanya dalam Ramadan. Tidak menjadi masalah apakah kita melihat tandanya atau tidak. Karena keberuntungan tidaklah dikaitkan dengan melihat tandanya, tetapi dikaitkan dengan apakah kita beramal atau tidak. Karena ini yang mau digandakan. Dan ingat, dalam 24 jam itu hanya separuh bumi malam, separuhnya siang. Tetapi yang menjadi masalah, malam keberapa umpamanya turunnya, dan apakah malam tersebut kita beramal di tempat kita atau tidak. Karena itu yang mau digandakan. Dan ini tadi isi kotak amal. Apabila sudah sampai 10 malam terakhir, jangan hanya satu lembar. Pokoknya masukkan dalam amplop berlapis-lapis, dan jangan memang yang hijau, yang merah yang dimasukkan itu. Begitu kiat-kiat yang saya lakukan. Karena saya ini tidak ada zakatnya, keluarkan kecuali hanya dari bank. Rata-rata di bank syariah di sini ada, saya punya rekening. Saya hitung kalau Ramadan, setiap Ramadan saya keluarkan. Tapi nanti untuk 10 malam terakhir sudah dikasih amplop. Dan beda itu malam ganjil dengan malam genap. Banyak isinya malam-malam ganjil daripada malam genap. Dan puncak yang tertinggi isinya malam 27. Karena itu yang paling sering. Nah, jadi itu yang paling banyak diisikan. Jadi insya Allah malam keberapa turun kita akan dapatkan keutamaannya ini. Nah ingat, rugi kita kalau berikan usia oleh Allah mendapatkan bulan Ramadan, tidak memperoleh keutamaan malam yang satu ini. Dan paling bagus lagi kalau kita ikut salat subuh. Karena salat subuh lah yang paling tinggi nilainya di antara 5 salat yang kita hadiri salat berjamaah. Sehingga saya katakan, andai kata ada di antara kita yang tidak bisa menghadiri salat berjamaah kecuali hanya satu salat subuh lah yang dipilih, kalau kita cerdas. Karena salat-salat yang lain hanya mengatakan siapa yang salat berjamaah itu lebih berat daripada salat sendirian dengan 27 kali kelipatan. Itu riwayat salat subuh dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang menghadiri salat berjamaah subuh maka dinilai salat semalam suntuk, dinilai salat semalam penuh. Selain daripada tadi itu, dia ada di alangkah utamanya. Demikian juga ini kotak amal. Ikutkan isi kotak amal kalau subuh. Kenapa? Karena sumbangan infak subuh itu yang pertama didoakan oleh malaikat. Tapi memang banyak juga masjid yang tidak mengedarkan kotak amal kalau subuh dengan sedikit si jamaah kalau subuh, sehingga tidak merasa butuh untuk hanya itu tadi. Pertama ya, kalau kita tahu sebenarnya, maka ini yang kita utamakan salat subuhnya daripada salat yang lain. Kemudian kedua, infaknya. Kenapa? Karena mengatakan tidaklah terbit setiap hari kecuali Allah menurunkan 2 malaikat yang berdoa, Allahumma timumfikan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berikanlah penggantian terhadap infaknya. Sementara yang kedua berdoa, Allahumma timumsikan khalafa, ya Allah berikanlah hanya memegang sendiri itu uangnya, berikanlah kebinasaan yang tidak baik. Jadi paling bagus kita mengeluarkan sumbangan itu pada subuh. Sebaiknya itu panitia menyiapkan juga kota amal kalau subuh, dan harus juga diketahui oleh jamaah supaya kita semua siap untuk itu. Sulit mencari uang kecil. Pokoknya setiap menghubungi panitia jamaah panitia masjid pasti dengan uang kecil. Tapi Tuhan pun senang uang besar. Kalau kita mau keluarkan uang besar, Tuhan pun senang. Karena itu adalah kembali kepada kita semua juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.